Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Here I Am. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai clothing line yang sebenarnya kita sama-sama tahu di Indonesia ini sudah menjadi industri yang mungkin berdarah-darah. Namun kerennya salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya ini memberanikan diri untuk membuka usahanya di bidang clothing line. Ia adalah Muhammad Reyhan Gani atau sapaan akrabnya adalah GG. Ia merupakan owner dari Ganimo Clothing Line dan ia juga merupakan mahasiswa MIPA Universitas Brawijaya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas GG. Halo, Aduh langsung kak loh. Oke Mas GG, gimana kabarnya hari ini? baik, alhamdulillah baik. Siap. Wah ini di awal tadi aku sempat menyampaikan gitu ya mengenai industri clothing line yang kita juga sama-sama tahu udah banyak banget nih kalau kita ngomongin soal brand lokal, dan Mas GG ini memberanikan diri untuk membuka, bahkan kayaknya bukanya di saat pandemi. Apa sih sebenarnya motivasi dan alasannya? Sebenarnya kalau motivasi sih nggak ada yang motivasi banget gitu, kayaknya pengen punya clothing line. Jadi waktu itu awalnya tuh nggak sengaja sebenarnya. TikTok lagi rame banget pas lagi pandemi itu. Terus aku coba lah main TikTok. Asik, wah content creator nih. Bisa dibilang kayak gitu. Tapi waktu itu kan TikTok punya image itu agak negatif ya, kan buat joget-joget. Nah aku ngeliat sisi positifnya, ada yang berkarya di sana. Terus aku waktu itu ngedesain, aku bikin video desainnya, terus aku upload, aku tinggal semalaman. Besok pagi viewsnya udah 600.000. Wow, boom gitu ya. Iya, notif langsung keluar gitu. Wow. Paginya itu aku langsung kayak, wah ini kalau dilewatin gitu aja sayang. Jadi akhirnya aku buka pre-order di Instagram pribadi. Terus akhirnya banyak yang mesen dari sana, aku buka pre-order. Oke, baik. Dari situlah awalnya Ganimo. Ini kalau pemirsa dengerin kayak wah kayak gampang banget nih ceritanya gitu ya. Yeah. Ini sebenarnya dimulai sejak kapan sih usahanya, dan apakah memang semudah itu dari cerita awal tadi? Kalau awalnya aku yang punya basic clothingan, kayak bisnis anak SMA sih ya clothing kan sama teman-teman ramean gitu. Ternyata itu nggak berjalan mulus, ada cekcok lah kita. Tapi aku udah sempet belajar dari sana kayak tempat vendor, bikin produksi di mana segala macam. Dari basic di sana, makanya aku bisa tiba-tiba buka pre-order yang tadi. Gak mungkin kalau aku nggak punya basic sebelumnya tiba-tiba aku buka pre-order kan bunuh diri gitu. Betul, kayak perang amunisi udah siap lah ya at least. Oke, jadi pastinya ini dibuka sejak tahun berapa nih? Tahun 2020 akhir. Oke, ini ngerjain sendiri atau ada tim nih yang ngerjain bareng? Kalau dulu waktu pertama kali aku sendiri, jadi kayak waktu itu pesanan pertama itu 300 piece, 350 piece. Pertama udah 300. Dan aku packing sendiri. Really? Ya, di kamar itu berantakan, benar-benar berantakan banget. Wow. Tapi kalau sekarang udah ada tim berempat termasuk aku. Oke, yang membantu mulai dari produksi sampai distribusinya juga. Produksi, distribusi ke customer, terus juga admin, bahkan content writer, content creator juga udah ada. Jadi aku bisa ada bantuan gitu, ada backupnya. Oke, keren banget. Oke, ini kalau dari namanya Ganimo, ini apakah diambil dari nama panggilannya GG atau gimana? Ini kan unik banget ya, pasti ada arti khusus. Kalau arti khusus kan Ganimo itu spesialnya desain ya, desainnya yang unik, desainnya yang khas. Nah, siapa yang ngedesain? Yang ngedesain aku sendiri. Iya, jadi Ganimo itu animonya itu vibes, jadi G vibes, vibesnya GG gitu. Jadi ibaratnya keunikan itu ya dari kamu selaku ownernya. Jadi kalau yang ngerjain orang lain udah beda gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu. Wow, jadi sampai detik ini pun semuanya yang ngerjain berkaitan dengan desain yang ini juga yang ada di baju semua betul, karya kamu. Betul, semuanya aku yang desain sendiri. Itu terinspirasi dari mana nih? Kan ini mungkin pemirsa yang kurang paham soal anime pun sama dengan aku gitu ya. Ini anime tuh sebenarnya terinspirasinya mungkin dari kartun yang mana, komik yang mana, atau bagaimana kemudian diimplementasikan menjadi visual yang dipilih untuk artikel-artikel khusus yang akhirnya diproduksi itu seperti apa? Kalau desain sebenarnya kita ngeliat pasar dulu. Aku tuh riset dulu anime apa yang rame, apa yang momentumnya bisa dimanfaatin. Nah, kalau latar belakangnya kenapa aku pengen bikin desain sendiri yang versi aku ngeliat di pasar di anime, di baju khususnya di clothing, di fashion, produknya tuh norak.
Oh really? Iya. Norak itu dalam artian terlalu banyak gitu Terlalu ya? banyak, ada yang full print karakter satu badan gitu. Nah itu Misalnya yang Naruto gede iya, banget gitu aku ya? nggak mungkin pakai baju itu kalau mau nongkrong dong. Ada aku dikatain mungkin ih wibu nggak mau nonton anime, udahlah wibu. Stigmanya negatif Iya, banget ya? stigmanya negatif, cerita buruk. Oke. Nah aku pengen ngasih solusi di situ. Aku pengen ada ya refreshment lah, gebrakan di sana. Dan ternyata turns out jadi sebesar ini, belum besar sih. Kita berharap bakal jadi besar. I see. Nah ini yang menarik ketika desain ini dibuat sendiri oleh GG, pasti ada redesign terhadap karakter utama gitu ya dari kartun tertentu. Nggak mungkin kayak dicomot langsung. Nah aku sempat kepoin ya di Instagramnya Gianimo, ada beberapa filosofi dari desain karakter yang dibuat. Ada petirnya, artinya apa di sebagian. Itu kayak gimana sih implementasinya? Biasanya kita lihat ini ya, ngelihat karakternya dulu. Nah uniknya tuh karakter ada beberapa yang misalkan dia itu di animenya tangannya buntung. Gimana kita nge-representasiin itu? Kita tulis misalkan di sini X gitu. Nah itu kayak menandakan bahwa karakter itu tangannya nggak ada gitu. Sesimpel kayak gitu aja sih. Kayak misalkan tulisan warna merah atau teks-teks tertentu itu ada artinya kenapa kayak gini. Kayak yang di sini artikel Zoro ini kayak artinya kan why so hard on yourself gitu. Nah itu tuh di karakter Zoro itu dia tuh berusaha pengen jadi bajak laut terkuat. Nah tapi dia nggak punya talent. Untuk ngeraih itu. Akhirnya dia benar-benar kerja keras. Nah aku tuh pengen ngasih tahu kayak nggak usah terlalu keras lah sama dirimu sendiri gitu. Nah itu artinya gitu. Oke, bahkan yang nggak ngerti anime baca ini aja kayaknya relate gitu ya. Ya aku berusaha buat relate sama orang juga. Oke, jadi walaupun sebenarnya segmentasinya niche banget, tapi orang umum pun ngelihat ini seperti aku yang nggak ngerti wibu juga akhirnya anime ya. Itu juga akhirnya relate, terutama mungkin pemirsa di sini adalah teman-teman mahasiswa gitu yang sedang berjuang dengan kuliahnya atau dengan skripsinya itu akan seperti apa. Oke, dan pemirsa kita masih akan ngebahas lebih detail terkait Gianimo ini seperti apa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Here I Am. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah Kembali lagi bersama kami dalam program Here I Am, masih ngobrol-ngobrol sama Mas GG terkait clothing lainnya dengan judul Gianimo. Tadi sempat nih kita bahas beberapa karakter yang divisualisasikan dalam artikel hoodie-nya, dan di depan kita ini juga ini kaos ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dijelasin juga ini karakter apa sih yang tertuang di sini? Nah kalau dua ini yang sebelah kanan ini anime yang lagi ongoing. Apa tuh? Chainsaw Man, nggak tahu ya? Ya kurang tahu, nanti aku akan cari. Oke, jadi itu anime yang lagi memang hype sekarang. Ya, aku kan tadi bilang berusaha ngejar momentum apa yang lagi hype. Nah itu yang aku tuangin di sini. Oke. Nah kalau desainnya sendiri sih sebenarnya simpel aja. Kalau si karakter utamanya itu punya wujud lain, kayak dia punya devil side. Gitu. Nah, itu devil side-nya yang ada di belakangnya. Yang ini juga kalau sama? Yang ini sama sebenarnya, mereka punya dua kepribadian gitu. Yang satunya juga mungkin ada topeng sebelahnya, itu tuh yang menandakan devil form-nya juga gitu. Oke.
Dan ini ada beberapa stiker yang kayaknya cukup mencuri perhatian dan ini mungkin pemirsa agak nggak kelihatan ya bahwa di sini ada eksklusif box untuk pembelian tentu. Mungkin bisa dijelasin sih ketika orang beli itu kayak apa sih yang mereka dapatkan selain produk kaos ataupun hoodie gitu. Nah kalau Gianimo itu kan ada 2 produk ya. Ada 2 itu yang satu kategori oversize shirt, itu yang reguler, sama ada yang produk premiumnya. Produk premiumnya itu yang hoodie, yang biasanya itu harganya di atas 300.000. Nah di sana kalau mereka beli yang reguler, mereka standar dapat pouch biasa, pouch kayak pouch transparan gitu. Tapi pouchnya udah reusable ya? Ya benar, bisa dipakai juga buat yang lain. Kalau nyimpen sepatu, kayak aku juga nyimpen sepatu pakai pouch yang Gianimo gitu. Nah kalau yang satunya itu kita pakai box premium, hard box gitu, dan desainnya simple banget. Buat pajangan di kamar itu bagus banget. Dan aku juga majang sendiri di kamar. Bangga dong ya dengan karyanya sendiri. Dan box seperti ini juga bisa digunain lagi ya untuk nyimpen barang lainnya juga. Ya. Aku juga nyimpen makanan di situ. Oh, nyimpen makanan luar biasa. Biar rapi di kamar kan. Oke, siap-siap, mantap banget. Oke, ini menarik sih. Untuk ini kalau kita lihat anime rasanya kok kebanyakan cowok gitu ya. Tapi apakah sebenarnya ini bisa unisex? Dalam artian perempuan pun boleh loh pakai ini. Justru agak aneh ya. Kalau memang kelihatannya kan buat cowok. Mungkin karena brandingan Instagram yang biasa aku kadang suka pakai muka aku sendiri, suka tampil, suka muncul. Banyak dari mereka yang reply itu kadang cewek. Oke. Banyak yang reply dari mereka itu cewek dan tertarik dengan brand persona dari Gianimo-nya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Dan juga yang beli itu juga 60% 40% tuh perempuan. Banyak perempuan. Oke, mungkin beliin pasangan. Nah, ada juga kayak gitu, cerita-cerita kayak gitu juga ada. Kayak, Kak, aku boleh nitip thanks card gitu nggak? Tulisin bisa ya? nama cowokku katanya gitu. Buat ulang tahun cowoknya kayak gitu. Juga banyak kayak gitu. Wah, seru banget ya ternyata. Memang cewek lebih banyak ya untuk spend money ke arah sana. Fashion kan, perempuan lebih gampang spend money ke sana daripada laki-laki yang harus mikir-mikir. Kadang baju juga masih dibeliin orang tua. Oke, siap-siap. Terus ngomong-ngomong soal brand persona juga, aku sempat ngeliat di Instagramnya Gianimo sendiri ada tulisan Mas Levi, kemudian ada Babang siapa lah kalau nggak salah gitu ya. Ini kenapa sih pakai nama-nama khusus seperti itu? Apakah ini membuat lebih dekat gitu ya dengan customer yang kita coba orangkan? Karena ini kan kalau kita lihat strateginya adalah penjualan secara online yang kita mungkin masih ada jarak ya dengan si customer. Memang Gianimo itu kita berusaha buat akrab sama customer. Kalau biasanya di brand lain balas customer tuh kayak iya Kak bisa ada yang dibantu. Kalau aku enggak. Kalau aku yang balas, aku selalu pakai caps lock. Ada apa Kak gitu. Oh serius? Iya. Jadi kayak bener-bener ngobrol sama temen. Bener. Nggak ada batasan gitu. Jadi lebih akrab sama customer sendiri. Dan itu akan selalu dipakai juga untuk pembahasan di caption mungkin di pembuatan konten dan sebagainya atau itu khusus untuk melayani? Iya itu khusus untuk melayani. Khususnya yang udah pernah beli. Jadi mereka semakin akrab. Kalau untuk customer yang masih baru, masih nanya-nanya itu kita masih tetap sopan dulu. Kita sopan dulu, baru setelah itu kita akrab sama dia. Oke, ada database-nya yang mana yang new customer, loyal customer. Oke, siap-siap. Dan juga loyal customer ini kayaknya ada program khusus gitu ya dengan kartu kalau nggak salah. Ada bawa kartunya. Boleh dong dipamerin. Kali aja di sini ada new customer yang pengen tahu gitu sih apa sih kegunaan dari kartu ini. Kalau mau pegang. Oke, wah cakep loh tulisannya loyalty card pemirsa dan ini tulisannya Gianimo. Ada barcode-nya juga. Hello Gestar. Oh, ini sebutan untuk customer. Jelasin deh, ini apa maknanya dan juga keunggulan dari loyal card. Kalau keunggulan loyalty card-nya itu ya kita biar nambahin kita increase customer lifetime-nya biar makin panjang. Jadi mereka nggak attract ke brand lain. Mereka tetap kita kunci lah ibaratnya, kamu ngapain kesini aja sama aku gitu. Siap. Dan untuk ngedapetin itu, customer tuh butuh belanja produk kita minimal 3 atau ngelakuin pembelian di atas 500.000. Nah, itu kalau udah punya itu bisa tinggal isi Google Form, daftar, nanti produknya kartunya dikirimin ke rumah kayak dapat surat gitu. Wih, best service banget ya, luar biasa. Kayak gitu. Oke, ini tadi kan ada akumulasi dari nilai 500.000 atau 3 produk itu ada dalam durasi tertentu. Kalau misalnya baru belinya
tahun kemarin tapi struknya masih ada, bisa nggak? Itu bisa, nggak ada durasinya. Bahkan kalau biasanya produk-produk premium ini kan di atas 500.000. Nah itu biasa kita langsung kirimin sekalian kartunya. Dan itu jadi daya tarik juga. Iya. Jadi di dunia niche anime ini, itu entah kenapa mereka tuh benar-benar antusias gitu kalau kita ngeluarin campaign. Contohnya yang loyalty ini, mereka tuh benar-benar nanyain, Kak aku dapat loyalty nggak? Aku dapat loyalty nggak? Pak, segitunya mereka sampai nanyain itu buat dikirimin. Mungkin ini jadi pride-nya mereka juga ya, Betul, dipamerin ke betul. temen-temennya, aku udah punya loh loyalty card-nya. Iya, karena itu punya keuntungan. Kalau misalnya kita mau rilis, kita selalu rilis desain di situ duluan. Oh di sini di Iya, barcode-nya di jadi? barcode-nya. Jadi orang, eksklusif banget. iya, jadi orang yang punya itu bisa lihat duluan desainnya kayak gitu. Dan dia bisa pre-order duluan. Betul, bisa Karena- pre-order duluan. Karena bisa jadi terbatas Ya, ya, betul. nggak terjual secara umum kayak aku mau produksi 1000 gitu. Jarang banget ya. Biasanya memang eksklusif biar yang punya juga tidak semua orang, karena eksklusivitasnya ini yang menjadi daya tarik dari Ganemon. Dan kita masih akan ngobrol lebih banyak. Tadi belum sempat kebahas nih soal guest star di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Yup. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Here I Am, masih ngobrol-ngobrol sama Mas Gege tentang bisnisnya di Geanimo. Tadi kita udah bahas banyak nih di segmen-segmen sebelumnya. Di segmen kali ini kita mau nanyain lagi mungkin langsung dalam seputar bisnisnya. Tapi sebelum ke sana nih, tadi belum sempat nih dijelasin tentang Geastar. Nah, ini sebutan panggilan sayang buat para customer atau gimana? Iya betul, dan itu yang nyaranin itu salah satu timku. Jadi kayak aku nggak punya panggilan buat customernya, dan dia nyaranin udah Geastar aja, G sama Star, bintang. Jadi kayak ibaratnya Geanimo atau langitnya, bintang-bintangnya tuh mereka. Oh, dalam banget loh ya artinya. Ini jadi kebanggaan buat customer juga ketika dipanggil seperti itu. Oke, siap-siap. Oke, tadi sempat diceritain bahwa Geanimo ini lahir saat pandemi gitu ya. Apakah ini akhirnya semuanya basisnya online atau punya store khusus yang bisa dilihat langsung oleh para customer? Kalau basicnya memang kita masih online dan warehouse-nya itu di Jakarta. Jadi kita benar-benar nge-center pengiriman biar lebih affordable juga ke orang-orang lain. Oke. Terus kalau masalah offline store itu memang rencana kita ke depan. Cuman bukan untuk jualan, lebih ke untuk pamer. Showcase-nya Showcase, gitu ya. iya, betul. Siap. Oke, baik. Nah, tapi dengan strategi online ini mungkin yang lagi digandrungi oleh banyak kaum milenial juga dan kaum Gen Z ketika mau memulai bisnis dan usaha. Ini mungkin bisa di-spill juga. Kira-kira Geanimo ini pakai strateginya yang seperti apa sih akhirnya bisa mendatangkan customer? Oke. Kalau Geanimo sendiri, kita tuh nyari traffic khususnya itu di TikTok. Kita benar-benar full waktu itu di TikTok. Organik berarti Ya, ini ya? kita organik di TikTok pakai konten. Oke. Apa sudah mulai main kayak yang berbayar nih, misalnya mungkin dengan KOL, kemudian ads, advertisement dan sebagainya? Oke, kalau misalkan ads itu juga kita baru mulai sekarang-sekarang ini, baru mau coba gitu, jadi masih budgetnya masih minim. Tapi kita tetap memaksimalkan zero marketing sampai ke KOL juga itu kita coba untuk butter value sama micro influencer gitu. Kalau ngomongin efektivitas lebih kenceng yang mana nih? Apakah yang organik, apakah yang berbayar? Justru organik itu lebih seru dan kenceng banget loh. Oke, dan nge-treatment antara new customer dengan loyal customer, apa ada perbedaannya? Dulu waktu belum ngerti marketing segala macam itu aku berpikir untuk selalu cari customer baru. Yang loyalnya di maintenance, saya udah biarin aja gitu. Oke. Sampai suatu saat gitu, aku ngerasa kayaknya kok customer yang lama nggak pernah beli lagi.
lupa di Iya, maintenance-nya iya. tadi. Oke. Akhirnya barulah tersadar bikin ini loyalty card buat keep mereka kayak gitu. I see. Oke, keren-keren banget. Oke, dan aku sempat lihat ada campaign lain ya selain loyalty card adalah Grow with Gianimo. Benar nggak Iya, sih itu itu. salah satu campaign juga? Iya, itu Ini tentang apa sih? bentuknya komunitas. Oh, wow. Bentuknya komunitas. Jadi kita punya grup di WhatsApp. Kita nggak bikin Telegram, kita bikin di WhatsApp biar lebih intens, private gitu. Tujuannya namanya Grow with Gianimo ya kita tumbuh bareng-bareng. Kita kalau misalkan mau rilis atau apa, kita suka kirimin mereka surat PDF gitu online Oke. yang isinya kayak terima kasih udah nemenin kita bareng-bareng. Sweet Kita udah 2 banget. tahun ya. Oke. Jadi lebih personal ke customer. Yang jomblo pasti mau banget nggak sih gabung di grup ini? Rame memang grupnya. Oke, wow, seru banget. Oke, nah ini dari tadi kita ngomongin teknis banget gitu ya tentang bisnisnya. Sekarang balik ke experience-nya dari Mas Gigi sendiri. Apakah ada gitu ya pengalaman unik yang nggak mungkin terlupakan? Kadang kan customer suka berbuat lucu-lucu gitu ya, nggak pernah dilupain. Apalagi kalau belinya di platform yang misalnya berbeda kayak Shopee atau mungkin di WhatsApp. Kira-kira seperti apa tuh ceritanya? Kalau sama customer tuh kadang ya banyak yang rewel aja. Kayak misalkan kita kan biasanya pre-order ya untuk hoodie. Nah, waktu pre-order itu memang agak lama karena kita juga kadang pernah udah bikin sampel segala macam ternyata salah. Kita harus ulang lagi dari awal. Karena Iya, produksinya hampir ya itu membengkak dan butuh waktu yang lama. Nah, customer itu jarang mau mengerti itu. Kita harus edukasi mereka kalau produknya seperti ini, kita juga harus ngulang itu demi produk. Oh, yang ada bagus. surat permintaan maaf Iya, ya makanya kan ada surat Instagram permintaan ya. maaf, Aku kaget iya. banget kayak aku buka, wow. Kayak ya Iya. kalian nge-treat sebaik itu ke customer. Itu bentuk kesalahan kita dan kita mau minta maaf ke mereka kalau kita salah. Ini khususnya di produk yang ini. Produk yang ini Iya. teman-teman luar biasa. Kalau saya jadi customer saya maafin sih. Karena emang produknya jadinya bagus dan maksimal gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau secara pribadi ketika membuat usaha ini mungkin ada pengalaman pribadi yang oke ini berdarah-darahnya aku bikin Gianimo. Oke, itu waktu pertama kali. Waktu pertama kali aku buka itu kan orderan 300 piece ya. Wah, Itu aku benar-benar sendiri. oke. Aku packing sendiri. Terus untuk ngirim aku coba pikir kayak kalau aku ngirim sendiri capek kan. Ya udah aku cari nomor telepon kurir, aku suruh jemput ke rumah. Gitu. Terus juga aku pernah salah prediksi. Kayak aku terlalu overconfident. Aku mesen packaging itu satunya itu 500. Ya, untuk satu artikel itu 500 piece. Padahal produksi kaosnya itu nggak lebih dari 500 piece, cuman 100-an. Jadi kayak itu jadi produk yang bisa aja gitu. Nah, itu lumayan bengkak jadi Tapi jadi pembelajaran Iya. banget. Oke. Last question ini adalah pertanyaan pamungkas gitu ya untuk para mahasiswa ataupun anak muda di luar sana yang ingin memulai usaha tapi bingung mulai dari mana, silahkan. Sebenarnya kalau mau usaha tuh ya mulai aja dulu. Wis, kayak iklannya apa ya? Tapi emang bener karena Oke. motivasi itu nggak bisa dapet dari orang lain. Justru motivasi itu dapat setelah kita memulai. Jadi kayak karena kita udah mulai, akhirnya kita termotivasi untuk lebih lagi. Oke, dan ketika salah kita belajar, learning by Evaluasi, doing yes. juga. Luar biasa Mas Gege. Semoga sukses selalu untuk Gianimo-nya dan kita akan tunggu artikel-artikel baru berikutnya beserta campaign-campaign tidak hanya untuk para pecinta anime kali ya, untuk mungkin seperti saya yang kurang paham tapi at least bisa tertarik juga untuk bisa punya produk-produk dari Gianimo. Dan pemirsa nggak terasa nih 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol dan semoga masih ada kesempatan lain nih ya dengan Mas Gege untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan episode-episode berikutnya. Saya Khairunisa beserta seluruh kru mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful, I can feel it. When you hold me, when you touch me. It's so powerful.
like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me higher to infinity.